Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin dengan NIM 2021021190. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja profesi saya yang berjudul Aktivitas Kerja Profesi sebagai Staf Keuangan dalam Operasional Kantor Retail pada PT XYZ di Kota Tangerang Selatan. Yang pertama adalah latar belakang. Program kerja profesi Universitas Pembangunan Jaya bertujuan membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja nyata selama 400 jam sebagai syarat kelulusan. Praktikan melaksanakan KP di kantor retail aksesoris handphone di Tangerang Selatan dengan fokus mengontrol pengeluaran kas, mengecek inputan sesuai ketentuan, dan operasional kantor. Melalui program ini, praktikan menerapkan keterampilan manajerial, komunikasi, dan pelayanan pelanggan serta memperoleh wawasan langsung tentang dunia kerja. Selanjutnya adalah lokasi kerja profesi yang beralamat di Tangerang Selatan. Pelaksanaan kerja profesi dimulai pada tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan 31 Mei 2025 dengan jumlah kurang lebih 400 jam kerja. Pelaksanaan kerja profesi. Pertama adalah memeriksa data transaksi. Praktikan terlibat dalam pemeriksaan data transaksi untuk memastikan ketepatan dan kesesuaian data keuangan perusahaan, seperti setoran sales, pengeluaran operasional, dan bonus pelanggan. Kegiatan ini menekankan pentingnya ketelitian dan tanggung jawab dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas data keuangan. Selanjutnya adalah mencetak dokumen. Mencetak dokumen merupakan bagian dari tugas administrasi yang mendukung kegiatan operasional kantor. Selama magang, praktikan tidak hanya bekerja secara digital, tetapi juga mencetak dokumen fisik untuk kebutuhan internal. Proses ini mencakup persiapan file, pengaturan format cetak, hingga pengecekan hasil cetakan sebelum diserahkan kepada atasan, guna memastikan akurasi dan kerapihan dokumen. Selanjutnya mengatur dan memeriksa pengajuan hadiah. Mengatur pembagian hadiah merupakan bagian dari tugas operasional yang bertujuan memastikan hadiah diterima oleh pihak yang tepat dan sesuai prosedur. Selama magang, praktikan terlibat dalam proses pengecekan data penerima, pengemasan hadiah, serta koordinasi dengan klien dan kantor cabang untuk memastikan kelancaran distribusi. Kegiatan ini melatih ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi praktikan dalam lingkungan kerja nyata. Selanjutnya, mengontrol pengeluaran hadiah. Mengontrol pengeluaran hadiah adalah bagian dari kegiatan administrasi dan logistik yang bertujuan memastikan distribusi berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Selama magang, praktikan bertanggung jawab dalam pencatatan, pengecekan data penerima, serta koordinasi dengan pihak terkait. Kegiatan ini melatih akuntabilitas, ketelitian, dan kemampuan manajemen barang untuk mendukung kelancaran kegiatan. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Yang pertama ada keterbatasan data yang diperoleh, karena tidak semua cabang melakukan pencatatan yang bagus, terkadang praktikan mengalami kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan, yang pada akhirnya praktikan harus menunggu sehingga terjadi penundaan dari pekerjaan yang harus praktikan selesaikan. Cara mengatasinya adalah dengan cara menghubungi pihak cabang yang terkait melalui saluran telepon, agar meminimalisir terjadinya miskom antara praktikan dan admin cabang. Yang kedua ada terjadi kendala teknis pada software yang digunakan. Terkadang masalah teknis juga membuat praktikan mengalami penundaan, seperti data server yang lambat, crash program, dan program yang mengalami sistem not responding. Cara mengatasinya adalah masalah software praktikan coba untuk menghubungi pihak IT yang berwenang untuk memeriksa apakah memang terjadi malfungsi pada software ataupun hanya sekedar human error yang terjadi ketika praktikan sedang menggunakan software tersebut. Yang ketiga adalah kendala dalam mengontrol pengeluaran hadiah. Seringkali praktikan menemukan kasus yang terjadi ketika klien atau cabang yang seharusnya menerima hadiah, tetapi terjadi kesalahan dalam pengiriman hadiah, atau bahkan hadiah yang seharusnya diterima tidak kunjung datang, sehingga terjadinya komplain oleh klien atau cabang yang terlibat. Cara mengatasinya, praktikan memantau data pengiriman hadiah,
dan menangani kendala seperti keterlambatan atau kesalahan pengiriman. Jika terjadi masalah, pastikan segera menghubungi klien atau cabang terkait untuk memberikan informasi atau mengatur pengembalian hadiah yang tertukar agar dapat didiskusikan kembali dengan tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.